Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh iqraran bihi wa tauhida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di antara ayat-ayat yang Allah tunjukkan kepada kita tentang kekuasaan Allah adalah dalam rumah tangga, Pak. Dalam rumah tangga itu, di sana ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ngasih tahu? Allah sendiri. Dalam surat Ar-Rum ayat 21 Allah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum wazwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatul liqaumin yatafakkarun." Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ada diciptakannya kalian dan dipasangkannya kalian dengan sesama kalian juga, satu golongan, maksudnya satu golongan manusia, ya, tidak dengan makhluk yang lain. Tanda-tanda kebesaran Allah, sehingga kalian akan merasa tenang. Rumah tangga, Pak, itu menyebabkan ketenangan, sehingga salah satu tujuan orang berumah tangga apa? Mendapatkan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan. Tiga ini disebutkan dalam satu bahasa namanya sakinah. Kita sering dengar kata-kata sakinah. Itu maknanya ketenangan, tenang, tentrem, tuh ya, sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddah. Bahkan Allah juga jadikan bagi kalian itu mawaddah. Apa mawaddah itu? Kecintaan, ya. Ikatan batin, ikatan emosional. Itu tumbuh kalau kita berumah tangga. Kalau kita dengan pacar, apalagi dengan, mohon maaf, selingkuhan atau wanita kenal selewat, dia gak akan ada rasa ikatan emosional. Yang ada adalah ikatan syahwat, tuntunan nafsu yang muncul. Tapi kalau dengan istri yang sah, yang halal, dia ada ikatan emosional. Itu yang dimaksudkan dengan mawaddah, ya, ikatan warahmah dan rahmat, kasih sayang, ya, akan tumbuh di antara dua pasangan itu. Rasa kasih sayang mungkin pada mulanya boleh jadi hanya karena kecantikan semata, karena kekayaan, karena nasab gitu ya, mungkin karena agama mulanya gitu. Tapi dalam tahun terus waktu mengajarkan kepada kita, masa dinamika romantika hidup bersama itu mengajarkan kepada kita perlunya kasih sayang. Di usia tua seperti ini mungkin cinta sudah tidak ada, yang ada kasih sayang. Wong istri kita udah berubah, ya, penampilannya berubah, posturnya berubah, nambah beratnya, nambah kebutuhannya. Kita juga sama. Begitu juga. Artinya apa? Yang dibutuhkan oleh kita sekarang adalah kasih sayang, warahmah. Dan itu semua adalah di sana ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tujuan berumah tangga yang pertama apa? Mendapatkan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan. Yang kedua, tentu saja menyalurkan
hasrat biologis. Ya. Di mana-mana mesti seperti itu. Ya. Menyerukan hasrat biologis, kan itu merupakan fitrah. Fitrahnya manusia baik laki-laki maupun perempuan adalah tersalurkannya hasrat biologis. Bahkan pada wanita itu 10 kali lebih kuat hasratnya itu dibandingkan laki-laki. Hanya wanita mampu menahan, meredam, tidak kelihatan. Kalau laki-laki langsung nyosor. Kalau udah hasrat birahinya keluar kan, kalau laki-laki langsung nyosor, langsung nembak. Perempuan juga sebetulnya sama, hanya dia perasa. Nggak enak kan? Ada semacam etika. Apalagi masyarakat timur, Islam mengajarkan itu. Ya. Diredam, menurunkan hasrat biologis. Tentu saja yang ketiga berkaitan hasrat biologis, memperoleh keturunan. Ya. Itu juga diharapkan. Karena hidup kita ini kan terbatas, Pak. Saksikan potret di masyarakat para pejabat sekarang sebenarnya tumbang, Pak. Pejabat-pejabat nantinya galak-galak itu tergolek, nggak mampu, koma, nggak berdaya. Sekarang dunia gagah perwira gitu, wah mencak-mencak luar biasa tuh, maki sana maki sini, sumpah sana sumpah. Sekarang tergolek, nggak berdaya, nggak mampu dia membangkitkan kembali tuh. Nah disinilah gunanya keturunan, ya, yang bisa meneruskan, mewariskan kebaikan orang tuanya. Bahkan bukan hanya itu, tapi juga mendoakan orang tuanya yang baik. Dia doakan. Kita mungkin banyak kekurangan. Kita kan bukan malaikat, Pak. Ya. Yang suci, kita makhluk biasa yang tidak luput dari kekurangan, kesalahan, kekeliruan. Boleh jadi kekurangan itu anak kita yang baik itu adalah akan mendoakan kita. Sehingga salah satu syarat untuk mendapatkan kebahagiaan itu ada 4. Yang satu adalah almarhatus soleh, istri yang soleha. Yang kedua aulad abroro, anak yang baik. Anak yang baik itulah akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Bayangkan kalau anak kita terlibat narkotika, terlibat HIV, AIDS tuh seperti disambar geledek di siang bolong, Pak. Dengan anak kita ditangkap polisi karena terlibat narkoba, dengan anak kita di rumah sakit karena mengidap HIV, luar biasa. Pedihnya orang tua itu, Pak. Saya banyak mendapatkan konsulen melaporkan tentang anaknya, keluarganya terlibat narkotika, terkena HIV, terlibat pidana, ya, macam-macam. Islam sudah memberikan jalan keluar sebetulnya. Kemudian yang keempat, ya, tujuan berumah tangga itu adalah membangun masyarakat, keluarga. Kan dua insan bertemu itu bukan hanya 2 orang, 2 individu, tapi 2 keluarga digabung jadi satu. Jadi menjadikan keluarga besar. Itulah yang maksudkan ini adalah ukhuwah Islamiyah. Oleh karena itu, jagalah hubungan kita dengan keluarga, dengan istri, dengan anak. Allah berfirman dalam surat An-Nisa itu, Pak. Washiruhunna bil ma'ruf. An-Nisa 19. Fa in karihtumuhunna fasa an takru syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsir. Rawatlah, jagalah, binalah pergaulan rumah tanggamu itu dengan baik-baik. Rawat rumah tangga itu. Di tengah fenomena yang godaan sekarang luar biasa pada media sosial, orang kalau tidak tahan godaan, dia jatuh, ya, ke dalam model-model pergaulan yang berat sekarang ini. Semua di WA, di TikTok, di Facebook, orang mengajak pada perbuatan buruk, ya. Secara perlahan-lahan kita dijejali oleh media itu sedikit demi sedikit tergerus akhlak kita tuh, Pak.
Kalau kita tidak bisa rawat rumah tangga, porak-poranda, Pak. Banyak contoh, Pak, yang hancur rumah tangganya gara-gara banyak terlibat dengan media sosial. Wasyirul bil ma'ruf fa in karihtumuhunna, ya. Jika kamu ada yang nggak senang dari istri kamu nih, ya. Wah, nggak suka sifat istri saya ini, nggak suka. Sebel ya istri misalnya, ada sifat jeleknya mungkin gitu ya. Istri kita kan bukan bidadari dari surga, Pak. Istri kita tuh bukan bidadari dari surga yang suci, yang bebas dosa, bukan. Kita pun juga bukan malaikat, ya. Mesti ada kejelekan, kekurangan, kelemahan. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, jika engkau tidak suka dengan sifat istrimu itu, ya, wayaj Allahu fihi khairan katsir. Padahal Allah telah menjadikan istri kami itu memiliki kelebihan yang lebih banyak dari kejelekannya. Paham ya? Istri kita yang kita tidak senangi salah satu sifatnya itu, ternyata dia memiliki kelebihan yang jauh lebih banyak dibanding kejelekannya. Kejelekan cuma satu, kelebihannya ribuan. Kita juga sama. Kita kekurangannya mungkin satu, kejelekan kita satu, tapi kita punya kelebihan ribuan juga, kan? Oleh karena itu, rumah tangga itu seperti dalam ilmu genetik namanya key and lock, Pak. Kunci dan gembok, key and lock. Baik, ini kurang, ini lebih, gabung. Sehingga Rasulullah begini, la yafruku mu'minun mu'minatan. Ya. Hadis ini diajarkan oleh Rasul kepada para sahabat. Ya sahabat, la yafruku mu'minun mu'minatan. Kamu jangan sebel sama istri kamu, kamu jangan benci sama istri kamu, ya. Kamu jangan menolak, ya, kejelekan istri kamu itu. Wa in kana minna khuluqan wa in kariha minna khuluqan, jika kamu enggak suka salah satu sifat istri kamu itu, Allah berikan kelebihan yang lain. Tadi ayat, sekarang hadis. Double. Mananya apa? Begitu kuatnya ajaran Islam untuk menjaga rumah tangga agar kita mencapai apa yang jadi cita-cita waktu kita akad nikah itu kan. Ustaznya ngodain, moga-moga ini jadi sakinah mawaddah warahmah itu. Coba kan kita perlu tahu rinciannya. Kita tuh cuma tujuannya aja, menang jadi the winner, pemenang pingpong misalnya gitu ya. Kan nggak tahu jalan apa, dia punya lintasan trek untuk sampai jadi juara itu kan panjang, Pak. Latihan, ya terus, ya, pengorbanan, beli alat macam-macam. Rumah tangga juga begitu. Nggak bisa dicapai sakinah mawaddah warahmah tanpa melalui lintasan. Apa diantaranya? Tadi itu yang saya sebutkan tadi, ya. Agar kita mencapai kebahagiaan. Istri yang solihah, anak yang baik, tetangga yang baik, dan rizkinya mudah didapat. Itu saja. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah tambahan bagi kita. Kita diberikan kemudahan untuk memahaminya dan mempraktekannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.